pagi sahabat pembelajar, apa kabar? Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id, ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di dalam kolom chat. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam WA group. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa ya, setiap hari Senin kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita sapa, saya akan mengucapkan selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankan, semoga berkah. Dan kita sapa terlebih dahulu Pak Halim. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sobat pembelajar semua. Kabar saya syukurlah baik, semoga semua dalam keadaan yang baik juga. Terutama ini di awal bulan puasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar, semoga sehat terus ya, dan semoga khusyuk adanya. Ya. Amin. Terima kasih Pak Halim. Dan bagi sahabat pembelajar, bicara mengenai puasa, hari ini tema kita sangat menarik ya, karena ini berkaitan juga dengan puasa. Jadi tema kita adalah olahraga dan pola makan di bulan puasa. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang hari ini kita akan menjadikan puasa kita agar lebih lancar lagi dan khusyuk ya, dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Pak Halim hari ini. Jadi sahabat pembelajar jangan lupa untuk catat ya, dan juga menjalankan tips dari Pak Halim hari ini. Dan bagi sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk lihat di Zoom kita di YouTube-nya kita, yaitu di Indonesia Belajar Official. Jadi bagi Anda yang ingin mengulang lagi sesi kita hari ini, nanti akan ada juga di YouTube-nya kita. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat atau kolom komentar. Nanti pada saat kita jawab, kita akan bahas satu persatu. Oke, sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai olahraga dan pola makan di bulan puasa? Silakan. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Saya share screen dulu, supaya mungkin bisa ada sedikit struktur. Ya, semoga sudah terlihat. Sudah, Pak. Ya, kalau ini dijalankan dapat nggak? Sorry, sebentar. Ada? Sudah, Pak. Ada perpindahan slide ya? Yes. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya izin dulu untuk sharing tentang olahraga dan pola makan di bulan puasa. Memang saya bukan Muslim, jadi mohon maaf apabila ada yang salah nih, gitu ya. Tapi setidaknya ada itikat untuk coba sharing apa yang saya ketahui, mungkin dari melakukan intermittent fasting selama 2,5 tahun terakhir ini, dan juga saya rasa mungkin ada beberapa prinsip-prinsip universal dalam nutrisi, dalam olahraga yang mungkin bisa kita simak bersama. Siapa tahu bisa bermanfaat ya. Jadi diambil yang kira-kira bermanfaat dan perlu dan baik. Kalau yang kurang baik, salah, ya mohon maaf, mungkin bisa dikoreksi juga ya, supaya lebih tajam lagi ke depannya. Jadi kita mulai dulu mungkin dari olahraga ya, langsung bahwa sebenarnya olahraga itu kita tanya nih, banyak juga yang mungkin menanyakan kalau puasa itu saya kayaknya stop olahraga. Kalau puasa itu lakukan atau tidak ya. Bahkan ada klien juga yang bilang, saya bulan puasa stop dulu deh Mas Halim, karena saya puasanya pagi, jadi
olahraganya pagi, jadi takut nggak kuat sampai sore, ya fine ya. Memang setiap orang harus mengetahui kondisinya masing-masing supaya disesuaikan. Tapi menurut saya, kalau kita berbicara lakukan atau tidak, mungkin bisa disiasati. Meskipun misalnya berhenti olahraga di pagi hari, mungkin di sorenya. Misalnya ya, kalau mari kita simak deh kira-kira apa yang scientific studies katakan sehubungan dengan berolahraga di bulan puasa. Kita lihat dulu mungkin dari berhenti berolahraga gitu ya secara umum, baik di bulan puasa ataupun tidak, pokoknya kita bicara tentang coba nih kalau berhenti olahraga dampaknya apa. Ini ditulis oleh artikel yang ditampilkan oleh Michigan State University, di mana mereka menemukan studi lalu ditampilkan di artikel, di mana di sana disebutkan setelah 3 minggu berhenti, VO2 max atau kapasitas paru-parunya turun 7%. Tapi ada separate study, studi yang lain menyatakan setelah 4 minggu berhenti, VO2 max-nya turun 21%. Kapasitas paru-parunya turun 21% itu banyak loh, 1/5 ya. Jadi kondisinya langsung turun ke lebih kurang 80% dari biasanya, ya, which is sesuatu yang cukup tinggi gitu. Cepat lah ya, rapid penurunannya. Muncul gejala depresi karena area hipokampus di otaknya tidak terstimulasi dengan baik, karena terjadi apa yang sudah menjadi rutinitas, ternyata berhenti. Dan yang keempat, meningkatkan tekanan darah ke level semula sebelum berolahraga. Nah, ini biasanya sampai 6 bulan berhenti. Ini yang justru dikhawatirkan karena merasa kalau berhenti olahraga sebulan, nanti balik lagi, gitu. Tetapi, apabila puasanya kurang lancar, apabila ternyata dipenuhi dengan berbagai pola pikir atau bahkan secara emosional dihadapinya sehingga akhirnya berat badan yang awalnya turun akhirnya melambung tinggi, bisa jadi nggak mulai-mulai lagi nih, gitu. Kita juga harus melihat itu, bahwa dampak dari berhenti berolahraga adalah risiko untuk tidak pernah memulai lagi, gitu. Dan nantinya kita cuma hanya akan bilang, dulu saya langsing. Tapi dulu sudah lewat, hari ini seperti apa, gitu. Jadi itu yang kita agak bahaya yang perlu kita perhatikan. Ya, next. Setelah mengetahui hal ini, kita lihat juga kalau misalnya berolahraga deh. Nah, ternyata ada penelitiannya di tahun 2020 ya, exercise training dan fasting ya. Ada di sini saya kutip juga bahwa ternyata ada 2 penelitian kan panjang lebar ya, yang namanya penelitian atau studi tentang berpuasa dan berolahraga saat berpuasa. Ada 2 penelitian menunjukkan bahwa ibadah puasa berdampak pada penurunan performa endurance. Nah, ini pada atlet terutama, ya. Meskipun tidak semuanya atlet, tapi setidaknya ini satu studi yang melihat dari sudut performa. Ada 2 penelitian juga menunjukkan tidak terjadi perbedaan performa endurance atau stamina atau daya tahan saat menjalankan puasa. Jadi masih undecided apakah efektif atau tidak gitu ya, atau apakah terjadi peningkatan performa atau penurunan performa gitu. Tapi ternyata ada penelitian juga menunjukkan terjadinya peningkatan kecil dalam performa endurance. So, kalau kita menggabungkan tentang apa yang terjadi saat kita berhenti berolahraga, dan kita menggabungkan juga dengan penelitian ilmiah ini yang sebenarnya lebih pro kepada untuk meneruskan olahraga, maka kesimpulannya cukup sederhana buat saya, berolahragalah di bulan puasa. Bukan untuk meningkatkan performa, ya, tapi setidaknya untuk mempertahankan semua kebaikan olahraga yang sudah diraih. Jadi biar kita nggak hilang gitu. Memang ini akhirnya ada analogi yang selama ini kita sebut dan ternyata memang benar adanya, yaitu mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Nah, jadi tantangannya di sini justru ibadah Ramadan menjadi satu ujian bagi kita untuk
bisa lulus nih ke tingkat yang lebih baik lagi, yaitu minimal dalam hal mengasah mental kita untuk mempertahankan apa yang sudah diraih gitu. Dan dalam kondisi yang lebih tanda kutip lebih sulit karena apa? Ada tantangan untuk tidak makan, dan tidak makannya sih gampang, banyak yang melakukan intermittent fasting dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tetapi yang menjadi tantangan utama justru ada di tidak minumnya gitu ya. Which is satu ujian yang saya rasa saya mungkin nggak lulus-lulus gitu karena saya peminum air yang banyak, sehari saya bisa minum 4 liter gitu. Kalau misalnya saya disuruh tiba-tiba nggak minum during daytime, saya nggak bisa imagine sih gitu. Jadi luar biasa, salut buat saudara-saudara kita yang beragama Islam ya untuk melakukan ini sebulan penuh setiap tahunnya. Atau bahkan ada yang menjalankan puasa Daud yang selang-seling sehari puasa sehari tidak. Wah, bisa jadi mungkin 182 hari melakukan seperti itu. Luar biasa. Nah, selanjutnya pertanyaan setelah kita menjawab lakukan atau tidak? Yes, lakukan. Bila iya, kapan dan melakukan olahraga apa? Serta berapa porsinya, berapa beratnya, berapa intensitasnya, atau berapa durasinya, berapa banyak sih saya berolahraga, apa seperti dulu waktu tidak berpuasa. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti ini, coba kita lihat. Berarti di jadwal puasanya nih, ini kira-kira kalau tidak salah dari yang tahun 2022 ini. Jadi jadwal Imsakiyah 1 Ramadan, tanggalnya masih dekat ya, 1 Ramadan, mungkin beberapa hari yang lalu. Di sini kita lihat bahwa waktu maghrib itu adalah biasa waktu berbuka pukul 6, dan di sini kapan olahraganya, yaitu lebih kurang anjurannya adalah aerobik sebelum berbuka atau di saat sebelum maghrib ya. Kemudian mungkin ada blank spot sebelum tidur dan sesudah tarawih, itu juga bisa mungkin menjadi alternatif untuk berolahraga. Tapi karena sudah berbuka puasa dan sudah ada energi gula yang mungkin masuk, jadi latihan beban atau setidaknya kalori yang masuk untuk memberikan tenaga, latihan beban sesudah sholat tarawih misalnya, mungkin sesudah pukul 20. Ya, karena katanya sholat tarawih ini kan dimulai katakan sejak Isya, jadi dan berlangsung lebih kurang 1 jam. Katanya kalau ke masjidnya segitu, gitu ya. Kalau mungkin di rumah mungkin bisa lebih singkat. Latihan beban sebelum sahur, misalnya juga menjadi salah satu alternatif ya. Tapi yang hubungannya dengan sebelum sahur ya berarti bangunnya mau jam berapa gitu. Misalnya imsaknya pukul 4.30, mungkin selesai sahurnya pukul 4 gitu. Berarti jam 3.30 sudah mulai sahur. Berarti olahraganya mau jam berapa? Jam 2.30 sampai pukul 3, ya itu berarti kan ada risiko untuk terjadinya kurang istirahat di sini, kurang tidur terutama ya. Yang menjadi tantangan juga selain tantangan tidak minum, kalau tantangan tidak makan mungkin sudah mahir ya. Tantangan tidak minum itu tantangan nomor 1. Yang kedua adalah tantangan terpotongnya waktu istirahat. Karena apa? Ternyata jendela makan, kalau di intermittent fasting biasanya rata-rata 99% mungkin melakukannya menggunakan jam tidur 6, 7, 8 jam itu sebagai waktu berpuasa gitu. Dan tinggal ditambahkan mungkin 3 jam, 4 jam sebelum tidur plus 3 jam, 4 jam sesudah tidur. Sehingga memudahkan untuk mendapatkan total akumulasi jam puasa berturut-turut yang panjang. Tetapi kalau misalnya kita melakukannya di jendela puasa itu, jendela berbuka itu juga ada jam tidur, nah itu tantangan kedua ya, yang sebenarnya luar biasa gitu. Jadi ini tergantung pilihan, bukan berarti tiga-tiganya harus dilakukan, tapi salah satu atau salah dua pun masih mungkin memungkinkan di sini. Bererobik dulu sebelum berbuka, kemudian setelah tarawih mungkin bisa melakukan aktivitas misalnya latihan pengencangan otot. Kalau begitu, berapa banyak gitu ya? Apakah seperti dulu? Rasanya tidak perlu seperti dulu, mengingat 2 tantangan tadi gitu ya.
Terutama kalau dalam hubungan dengan olahraga, berarti nutrisi dan istirahatnya juga, gitu. Mungkin kalau kita lihat 50-70% dari porsi olahraga biasa sudah cukup. Bagaimana mengetahuinya? Bisa melalui pengukuran waktu atau jumlah volume secara kuantitas, ya, seperti misalnya kalau aerobik di durasinya biasa mungkin 1 jam, menjadi kalau 50%-nya 30 menit, 70%-nya mungkin lebih kurang berarti 40 menit. Frekuensi dan heart rate-nya sama. Nah, ini dia gitu ya. Jadi dalam hal frekuensi misalnya seminggu 4 kali, ya seminggu 4 kali juga, tapi hanya waktunya dikurangi dan digeser ke sebelum berbuka. Heart rate-nya juga masih sama, should be fine ya, asal tidak dinaikkan. Kalau di latihan beban bisa secara kuantitatifnya dilihat mungkin dari bebannya. Kalau biasa mengangkat 10 kilo, ya sekarang mungkin 5-7 kilo. Atau jumlah set. Oh, saya mau bebannya sama deh, tapi jumlah setnya biasa 10 kilo, saya masih bisa handle 10 kilo. Tapi jumlah setnya biasa 5 set, mungkin sekarang jadi 3 atau 4 set. Gitu ya. Atau persepsi pengerahan fisik. Nah, ini yang sifatnya mungkin subjektif dan tidak kuantitatif ya. Misalnya persepsi pengerahan fisik yaitu rate of perceived exertion RPE yang diartikan mungkin kira-kira kalau saya biasa berlatih itu dengan pengerahan 100%, nah 50-70% dari biasanya itu seperti apa gitu ya. Atau bahkan oke lah, tapi karena saya tahu siapa tahu kondisi saya mungkin memang agak drop karena ketersediaan energi yang lebih terbatas, sehingga saya melakukannya 90% dari saya hari ini, which is mungkin 70% atau 60% dari saya biasanya, misalnya. Semoga masuk ya, maksudnya paham di sini, apa yang ada di dalam pikiran saya. Tapi minimum kita ada adjustment di sini, penyesuaian dengan uh, being realistic terhadap waktu istirahat yang mungkin lebih terbatas, dan juga asupan pola makan atau energi yang mungkin hanya tersedia dari berbuka puasa gitu, sehingga ketersediaan energinya mungkin lebih terbatas juga. Dan mungkin kita juga masih recovery setelah dehidrasi sepanjang hari, sehingga performanya secara realistis kita akui memang mungkin turun, tapi minimum dengan frekuensi latihan yang masih sama, ya seminggu masih 4 kali dan masih diusahakan setidaknya dengan kesadaran kita mengurangi porsi waktu maupun beban dan jumlah set, harusnya should be fine. Ada penyesuaian yang saya rasa masih sangat acceptable di sini. Kita langsung ke pola makan, gitu ya. Pola makan, jadi baiknya makan apa? Frekuensi makannya bagaimana? Seberapa porsinya, berapa jumlahnya ya. Terus mungkin juga nanti ada pertanyaan makanan apa yang untuk dibatasi atau dikurangi. Kembali lagi ini hanya masukan, bukan suatu kewajiban, bukan suatu apa yang kalau saya nggak sebutkan di sini berarti nggak boleh gitu ya. Jangan hati-hati jangan diartikan seperti itu. Saat berbuka saya rasa ini masukan aja, lebih banyak porsi protein dan lemak, dalam hal ini lauk ya, dan serat serta vitamin mineral, yaitu sayur. Lauk dan sayur yang saya rasa perlu diperbanyak di sini ya. Karbonya bagaimana? Bagaimana dengan misalnya makanan manis seperti kurma atau madu gitu ya. Berbukalah dengan yang manis. Berbuka dengan yang manis hanya boleh, ceritanya nih ya, bukan boleh gimana, tapi saya rasa hanya lebih relevan, bukan boleh, lebih relevan kepada individu yang memiliki kadar lemak rendah dan memiliki komposisi otot yang cukup baik, yang sudah ceritanya tidak ada risiko risiko insensitivitas sel terhadap insulin, gitu ya. Jadi gula darahnya normal,
tidak ada masalah dengan HbA1c-nya, tidak ada gejala menuju prediabetes, completely completely healthy gitu. Kalau tidak ada masalah di sensitivitas insulin, dalam hal ini tidak terjadinya insensitivitas, ya berarti bisa memasukkan kurma atau buah atau madu ya di saat berbuka sebagai misalnya asupan pertamanya. Tetapi bagi yang ingin memanfaatkan bulan puasa sebagai momentum memperbaiki berat badan atau yang kadar lemaknya masih tinggi, which is mungkin a large part of the population, saya rasa lebih bagus kita maintain strategi meraih sedikit state of ketosis dengan asupan protein dan serat, gitu ya. Jadi tidak terjadi asupan gula yang terlalu tinggi yang sampai menimbulkan respon insulin, gitu. Lalu kemudian fokus juga pada hidrasi atau minum air yang cukup sampai sebelum tidurnya, gitu. Kalau bisa ditakar, mungkin 5-8 gelas untuk compensate apa yang terjadi selama 13,5 atau 14 jam tidak minum. Gitu. Jadi saya rasa ini adalah satu masukan yang mungkin sensibel dan realistis. Kemudian saat sahurnya, nah di sinilah kita baru pikir untuk coba seimbangkan porsi protein dan lemak, dalam hal ini lauk, serta serat, vitamin mineral sayur, dan sedikit karbohidrat kompleks tinggi serat. Seperti mungkin nasi merah, seperti mungkin oatmeal, ya, dan mungkin lemak juga bagus, tapi dalam hal ini lemak dari sumber proteinnya sendiri yang tidak ditambahkan dari proses memasak, seperti menambah minyak, menambah margarin, menambah mentega, itu dibuat seminimal mungkin, ya. Seimbangkan, jadi ada sedikit porsi karbohidrat di sini ya untuk saat sahur. Tujuannya adalah untuk membantu kita operate dengan setidaknya ada energi untuk last through the day ya. Karbohidrat kompleks tinggi serat juga memberikan semacam time release untuk energinya sehingga tidak menimbulkan lonjakan insulin, tetapi pada saat yang sama memberikan tenaga yang berkesinambungan. Mungkin sedikit buah juga bisa. Saya menemukan kalau kita makan buah, kecenderungan mungkin untuk menetralisir rasa asin dari makanan misalnya, ya kecenderungannya kita lebih tahan haus daripada kalau kita makan tanpa buah. Ya kira-kira seperti itu dan mungkin bisa dicoba juga apakah benar adanya. Dan mungkin di masa sahur sampai ke sholat imsak aja, sudah perlu ada asupan 3-4 gelas air. Jadi kita tetap berusaha mengisi kuota 2-3 liter air per hari, tapi di jendela yang memang lebih pendek. Gitu. Jadi tantangannya di sini juga mungkin yang perlu saya sampaikan atau sebutkan di sini yang belum ada slide-nya adalah saya mau coba menyentuh tentang asupan garam atau asin serta asupan monosodium glutamate ya atau MSG ya. Keduanya terkenal sebenarnya notorious dalam menimbulkan rasa haus gitu. Jadi kalau misalnya mau dimanfaatkan untuk menimbulkan rasa hausnya, mungkin idenya jadi kalau menu berbuka sedikit lebih asin, mungkin nggak apa-apa. Karena merangsang kita untuk akhirnya minum air lebih banyak ceritanya ya. Dan ini pun hanya terbatas, sekali lagi, untuk orang yang nggak punya tekanan darah tinggi. Gitu. Jadi perlu ada S dan K-nya di sini. Untuk coba memanfaatkan aja kira-kira karena
Sodium juga salah satu mineral isotonik, ya, di luar misalnya kalium, magnesium, dan lain-lain ya. Jadi itu satu strategi juga. Kalau saat berbuka, bukan sengaja diasinkan ya, karena kecenderungannya juga makanan kita secara umum sudah terlalu asin. Bahkan kita juga kalau misalnya mengurangi 50% dari rasa asin atau porsi garam yang dibubuhkan dari biasanya, itu juga sudah lebih dari cukup gitu. Itu yang perlu di take note di sini. Bukan sengaja mengasinkan atau menambah garam dan MSG di saat berbuka, tetapi tetap mengurangi dari biasanya dan kita menyadari bahwa itu sudah cukup. Nah, kalau misalnya di saat sahur, saya rasa dengan ada asupan karbohidrat, mungkin kita perlu ada allowance sedikit untuk jangan bubuhkan garam lebih banyak gitu ya. Supaya apa? Yaitu supaya kita somehow lebih tahan terhadap haus di sini gitu. Saya nggak tahu apakah ini diizinkan, ya mohon maaf apabila ternyata ini melanggar kaidah atau himbauan yang ada gitu ya dari beberapa mungkin petinggi. Tapi setidaknya saya rasa mungkin tujuannya adalah satu niat yang baik supaya kita melaluinya dengan sehat ya, dengan sedikit strategi supaya kita mengedepankan apa yang kira-kira mungkin tubuh kita bisa tolerate. Ya. Nah, sehubungan dengan dates dan honey atau korma dan madu, ya, kita lihat di kandungan nutrisinya. Kita perlu tahu dulu nih seberapa banyak sih kandungan gula yang ada gitu ya. Di sini kalau korma di yang kiri dikatakan per butirnya itu 5,3 gram karbohidrat. Ada 20 kalori lebih kurang atau mungkin 25 ya. Seratnya lebih kurang hampir 1 gram, 0,6 ya. Ada protein sedikit, lemaknya tidak ada. Bahkan ada yang menyatakan bahwa sebenarnya meskipun kadar gula dalam korma itu cukup tinggi, tetapi ternyata jenis karbohidratnya adalah low glycemic, ya, terutama dalam hal load-nya. Jadi bisa menjadi satu alternatif snack untuk sesudah olahraga atau misalnya sebelum tidur, ya, atau untuk mungkin snack sebelum tarawih misalnya. Kalau mau dilakukan itu, saya rasa fine. Atau menjadi bagian dari apa namanya mix fruits untuk di penutup sahur. Nah, kira-kira mungkin korma statusnya di sana. Bagaimana dengan madu? Kalau madu, nah karbohidratnya sedikit lebih tinggi nih. 1 sendok makan aja lebih kurang 21 gram. Karbohidratnya sudah lebih kurang 3 kali lipat dari 1 butir korma. Jadi lebih kurang 1 sendok makan madu itu sama dengan 3 butir korma di sini. Nah, kita bisa melakukan matematikanya kira-kira seperti itu. Total karbohidratnya juga tinggi, 17 gram dan 100%-nya adalah gula. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, seberapa perlu kita mengkonsumsinya dan kapan akan kita pakai gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, saya menu berbuka dan menu sahur sama aja deh. Cuma mungkin waktu sahur tadi kan ada rekomendasi untuk menambah sedikit karbo. Ya udah, saya coba dengan 1 sendok makan madu dan korma sebagai karbohidratnya. Sesudah itu saya tidak makan apapun lagi gitu. Nah, saya rasa itu juga bisa menjadi satu alternatif. Jadi mengkonsumsi korma dan atau madu itu di saat sahur sebagai pengganti karbohidratnya. Jadi tetap makannya nggak ada nasi, nggak ada oatmeal, ya nggak ada ubi, nggak ada kentang, tetapi ditambahkan di madu ataupun di kormanya, gitu ya. Saya rasa itu menjadi satu masukan juga, ya siapa tahu bermanfaat adanya. Kemudian makanan untuk dibatasi atau dikurangi apa saja? Saya rasa mungkin ini, ya ada kopi, ada teh,
dan ada cabai atau misalnya yang merepresentasi makanan-makanan pedas. Gitu. Mengapa kopi dan teh perlu dibatasi? Dua hal, kopi dan teh mengandung kafein yang sifatnya adalah diuretik. Jadi kita sudah menghadapi tantangan dehidrasi sepanjang hari, lalu kalau kita minum kopi lagi dan teh di saat jam jendela berbuka, maka resiko squeezing air dari tubuh akan semakin lebih banyak, bisa saja memberatkan ginjal, dehidrasi juga berarti banyak sel yang mungkin lebih cepat aging dan mati karena sel memerlukan level hidrasi yang cukup, sel-sel tubuh, itu bisa menjadi satu pertimbangan. Yang kedua adalah keduanya juga notorious terkenal untuk bikin orang susah tidur di malam hari. Apalagi jam berbukanya kan baru malam hari ya, di maghrib. Nah, hati-hati di sini, apalagi sudah mengalami yang namanya tantangan waktu istirahat yang by default sudah berkurang atau terbatas. Nah, kita jadi perlu hati-hati di sini. Bagi yang biasa tidur 8 jam, sekarang mungkin tidurnya hanya 5 jam atau 5,5 jam. Sudah berkurang begini, kena lagi di kopi dan teh. Kalaupun bisa tidur, mungkin kualitasnya sedikit lebih rendah. Karena apa? Ya karena gangguan stimulasi saraf di kafein, plus potensi dehidrasinya. Jadi ini satu hal yang saya rasa mungkin kita kurangi dulu untuk sementara, ya. Atau misalnya kita bilang, ya sebulan ini kita lepas dulu deh, ya. Nanti kan setelah lepas puasa, kita boleh lagi mengkonsumsinya, gitu ya. Lalu dengan makanan atau misalnya yang bersifat pedas, kenapa nggak boleh gitu? Bukan nggak boleh atau tapi lebih dikurangi ya levelnya. Mengapa? Karena ada di satu hal lagi, gangguan lambung. Ya, di saat perut sudah mah mungkin menjadi salah satu tema ya perut kembung, sakit mah menjadi tema yang sangat populer di bulan puasa. Nah, bayangkan setelah kita berpuasa, bagi yang tidak biasa ya, kemudian berpuasa sebulan mendadak terus makannya suka yang pedas. Biasa jadi kembung perutnya, kemudian dicarilah obat, misalnya antacid ya dan lain sebagainya. Nah, bukan ide yang bagus ya karena ini berpotensi membuat kita akhirnya perut kembung karena kadang di saat perut kembung itu kita tidak merasa lapar dan bypass sahur gitu. Akhirnya malah kita menghadapi risiko di mana di bulan puasa ini kita menyebabkan diri kita kekurangan nutrisi gitu. Jadi sudah berisiko dehidrasi, berpotensi kekurangan nutrisi pula. Saya rasa bukan ide yang baik gitu. Jadi untuk level cabai atau pedasnya baiknya dikurangi juga atau hati-hati di sini kita mengetahui level mana yang kita bisa tolerate, di sanalah kita stay. Supaya apa? Supaya nyaman sepanjang puasanya gitu ya. Supaya lebih lancar, lebih apa? Lebih banyak hari-hari di mana kita bisa memenuhi tantangannya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga ya, 4 steps to food safety, ini yang mungkin saya rasa sedikit di luar mungkin apa namanya ya, teritori saya gitu ya. Misalnya dalam hal penanganan makanan gitu. Makanan-makanan yang sebenarnya juga dikenal sebagai memiliki potensi food poisoning yang tinggi yang biasanya ada di telur, ikan, dan ayam. Nah, telur, ikan, dan ayam ini somehow memiliki ceritanya kandungan bakterianya gitu. Dan untuk memasaknya perlu sangat thorough atau sangat matang di sini ya. Setidaknya kalau misalnya membuat telur setengah matang mungkin bukan dengan sunny side up ya, tapi mungkin dengan direbus gitu. Atau misalnya dalam hal penanganan makanan pun mungkin sesederhana chopping board-nya misalnya ya, talenannya yang untuk daging dipisah dari sayuran. Atau bahkan pisaunya sekalipun kalau misalnya mau dipakai, sayur dulu yang dipotong baru kemudian ke daging, bukan sebaliknya gitu. Misalnya hal-hal sekecil itu yang mencegah kita untuk
terjadinya cross contamination dan food poisoning. Karena hal ini nanti berdampak juga kepada kita sudah berpotensi, kalau dalam kondisi sehat aja berpotensi dehidrasi, maka dengan kondisi food poisoning di mana gejala utamanya adalah diare atau muntaber, maka potensi dehidrasinya bisa lebih parah lagi gitu ya. Makanya kita harus berhati-hati di sini. Dan kalau misalnya harus didinginkan makanannya meskipun antara berbuka dan sahur ya, perlu dimasukkan ke kulkas, mungkin ada baiknya juga untuk nanti di-reheat lagi. Memang mau tidak mau beberapa jenis makanan seperti sayuran tidak bisa di-reheat ya, jadi perlu penanganan di sana. Jadi food keeping, food storage, mempersiapkan makanan sendiri dengan cermat, dengan hati-hati, saya rasa itu yang perlu juga mendapatkan perhatian supaya kita sekali lagi ini demi kelancaran ibadahnya. Saya rasa demikian aja dari saya. Semoga bermanfaat beberapa masukan ini untuk mewujudkan ibadah yang lebih khusyuk, lancar, dan sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk teman-teman, saya ada sedikit izin nih ya, mengabarkan bahwa saya baru memulai YouTube channel saya, gitu ya. Alamatnya ada di sana, sahabat pembelajar bisa klik ya di tulisan berwarna biru di sini, saya tunjukkan di kursor. Nah, di sini ya, nanti di PDF teman-teman bisa langsung klik juga untuk membawa ke entah ke aplikasinya kalau yang sudah punya YouTube ya, atau ke alamat link tersebut ya. Ada juga judul tentang strategi bugar di bulan puasa yang saya ambil dari episode tahun lalu. Mungkin bisa disimak juga atau di-share ke orang lain, teman-teman semua. Dan mungkin episode slide-slide hari ini juga saya akan coba masukkan, tapi dalam potongan yang lebih pendek, karena mungkin videonya saya harapkan untuk tidak lebih dari 10 menit ya, gitu. Jadi ada peluang untuk disimak sampai habis lebih besar daripada kalau videonya kelamaan. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya, dan siapa tahu nanti channelnya juga bisa mendukung untuk di Indonesia Belajar ya, dan sebaliknya ya, channel Indonesia Belajar juga mungkin bisa bantu mendukung di channel saya ini. Akan terjadi tabrakan kalau memang ada platform yang banyak, kenapa tidak ya untuk sharing, karena ini idenya kan adalah untuk kebermanfaatan. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan saya ngoceh. Kalau ada yang kurang atau ada yang kurang berkenan atau misalnya ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Terima kasih Pak Halim atas inspirasinya, luar biasa sekali. Kita jadi tahu ya tips-tips kita untuk menjalankan berpuasa itu bagaimana. Nah, sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, selamat Pak Halim untuk YouTube-nya. Mungkin sahabat pembelajar boleh bantu untuk subscribe dan juga like ya untuk video-videonya Pak Halim di YouTube-nya Pak Halim. Nanti Indonesia Belajar juga akan subscribe punyanya Pak Halim. Luar biasa. Oke, sahabat pembelajar, kita langsung mulai saja sesi tanya jawabnya. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat, atau bagi Anda yang ingin langsung bertanya ke Pak Halim, boleh untuk melakukan raise hand. Nah, ini kebetulan sudah ada beberapa komentar nih di dalam kolom chat. Ada yang bilang, Ibu Elfrida dan juga Bu Naomi ya, congrats untuk YouTube channelnya Pak Halim. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Bu Elfrida dan juga Bu Naomi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Bapak Biondi. Coach, saya mau bertanya, apakah bagus atau tepat mengkonsumsi kasein protein pada saat sahur atau buka puasa? Lebih efektif mana, kasein protein atau whey concentrate untuk menjaga performa massa otot? Terima kasih. Iya, baik Pak Biondi ya. Sebenarnya ini kan membahas tentang suplementasi yang tidak bersifat wajib dan hanya bersifat alternatif. Bukan substitusi ya. Kita perlu bedakan antara alternatif pilihan dari substitusi yang atau seolah-olah mengganti. Kalau berbicara tentang tadi bilang menu sahur pun,
kan sudah ada anjuran untuk asupan protein. Nah, biasa protein sendiri mengalami pengosongan lambung yang cukup lama di badan, ya. Postprandialnya itu lebih kurang mungkin bisa 4 sampai 6 jam gitu ya, sesudah dikonsumsi baru benar-benar pengosongan lambung terjadi. Jadi apakah ceritanya yang dimaksud di sini kasein protein diharapkan untuk membantu di sana gitu, seolah-olah membantu supaya rasa kenyangnya bertahan lebih lama gitu. Silakan aja gitu ya. Tapi mungkin dalam konteks menjadi suplementasi gitu. Kalau misalnya mau dikonsumsikan entah dari berbuka atau misalnya berbarengan dengan sahur, ya silakan aja kalau ada budgetnya, kalau dirasa perlu. Tapi bukan ide yang bagus apabila mengira saya pakai kasein protein, lalu saya mengurangi asupan protein utuh saya dari makanan. Nah, mungkin bukan ide bagus seperti itu ya. Kalau whey protein memang dikenal sebagai protein yang lebih cepat serap, sehingga seolah-olah kesannya apakah lebih cepat bikin lapar, saya nggak tahu gitu. Tapi karena di dalam whey protein juga ada komponen yang bisa membantu menjaga atau memberi sinyal kenyang kepada otak gitu ya. Meskipun cepat diserap dan mungkin cepat meninggalkan lambung kesannya, tetapi bukan berarti whey protein jelek juga ya. Jadi dua-duanya ada tempat dalam hal suplementasi. Untuk menjaga masa performa otot, bukan hanya sekedar pilihan antara whey dan kasein, tetapi yang lebih utamanya lagi adalah kecukupan asupan protein yang sebaiknya didapat mostly dari whole food. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Pak Biondi semoga terjawab. Apabila ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Ardian Dio. Selamat pagi Pak Halim, saya ingin bertanya. Banyak pesepak bola muslim di luar negeri, seperti Inggris, tetap berusaha, tetap berpuasa saat bertanding di siang hari ya. Apa yang menyebabkan mereka kuat berpuasa walaupun memiliki aktivitas yang berat? Bahkan durasi berpuasanya itu bisa 15 sampai 16 jam. Iya, ini yang justru salah satu hal yang membuat saya salut sebenarnya. Kalau misalnya saya menganalisa atau berpikir bagaimana mereka bisa melakukannya, saya rasa mungkin ada pertimbangan beberapa hal gitu. Satu, mungkin di hari-hari misalnya jam bertandingnya mendekati berbuka, mungkin dia akan diturunkan lebih lama gitu ya. Jadi mungkin ada perlu sedikit tactical consideration juga dari misalnya pelatihnya atau manajernya gitu ya. Bisa jadi di saat misalnya mendekati diri atau bahkan mereka bisa bereksperimen juga apakah pemain muslim tersebut bisa bertanding lebih baik beberapa jam sesudah berbuka atau kira-kira mungkin beberapa jam sebelum berbuka. Nah, siapa tahu ada yang merasa, oh badan saya enteng nih, saya bisa ini lanjut. Ya, saya nggak tahu kira-kira apa pilihan mereka untuk misalnya dalam hal diturunkan di lapangan ya. Tapi saya rasa pasti akan ada konsiderasi seperti itu seandainya saya adalah seorang pelatih sepak bola gitu. Yang lain lagi kira-kira apa? Ya, memang yang menjadi tantangan terutama di Eropa ya pada bulan puasa biasanya mungkin sekarang sih masih lumayan masih oke gitu karena mereka baru melewati winter jadi sudah mulai memasuki yang namanya spring atau musim semi di mana waktu berpuasanya juga sudah relatif lebih pendek daripada kalau misalnya ternyata bulan puasanya jatuh di bulan winter gitu. Karena kalau di winter bisa jadi mataharinya cukup lama gitu bertahan sehingga jam puasanya juga lebih panjang daripada kita yang tinggal dekat dengan Katulistiwa gitu. Ya, saya rasa semua kembali lagi ke atletnya masing-masing. Bisa jadi mereka berpikir, oke, kalau misalnya
harus diturunkan di waktu yang tidak ideal karena taktikalnya klub juga harus menang, atau setidaknya menjaga peluang untuk menang lebih tinggi dan pemain muslim ini harus diturunkan sebagai misalnya mesin gol dan dia harus perform 90 menit, mungkin mau nggak mau jadi pilihan si atletnya untuk berpuasa atau tidak gitu di hari tersebut. Saya rasa seperti itu. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, Bapak Ardian Dio, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sandra. Izin bertanya Coach, boleh tidak latihan beban sebelum berbuka puasa? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sandra. Saya rasa akan ada allowance itu bagi orang-orang yang kadar lemaknya sudah rendah. Ya, yang kadar lemaknya sudah rendah, kalau memang mau berbuka, latihan beban sebelum berbuka, boleh sekali. Ya, saya juga di hari-hari tertentu, di intermittent fasting, saya malah berolahraga latihan beban justru sebelum berbuka, dan itu fine-fine aja, nggak masalah. Ya, karena kita mengetahui pasti nanti jam bukanya sudah fix. Kita hanya mengatur kira-kira kapan kita mau berlatih dan berapa lama. Olahraga adalah satu kegiatan yang porsinya bisa diatur. Meskipun sifatnya stres kepada badan, tapi porsi stresnya bisa diatur. Tidak seperti kecelakaan, tidak seperti jatuh atau tabrakan yang porsinya nggak bisa diatur. Gitu ya. Misalnya kita jatuh nih dari lantai, oh kita atur porsinya supaya tidak terlalu bahaya atau apa. Saya rasa mungkin iya ya, ada teknik tertentu, tapi siapa sih yang menguasai teknik itu kecuali mungkin pembalap gitu ya. Uh, Mohon maaf saya agak ngelantur, tapi maksudnya ini adalah satu realisasi pada sahabat pembelajar juga, bahwa olahraga adalah stres yang dosis, durasi, komposisinya, intensitasnya bisa kita atur sesuai dengan kemampuan kita, dan itu besar sekali hubungannya dengan listen to our own body, gitu ya, dengarkan pesan yang disampaikan tubuh kita, dengarkan kondisi tubuh kita masing-masing. Semoga terjawab, Bu Sandra. Terima kasih Pak Halim, Bu Sandra semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Putih Intan. Pagi Pak Halim, kalau bulan puasa, gimana jadwal untuk minum protein powder atau fat burners? Kalau misalkan latihan bebannya jam 2 pagi sebelum sahur. Saya kardio sebelum buka puasa, tapi saya buka puasanya atau makan sekalian di sahur aja Pak Halim. Apa ada saran yang lebih baik dari Pak Halim? Terima kasih. Terima kasih Bu Putih, silakan Pak Halim. Ya, terima kasih Bu Putih. Kalau misalnya fat burner itu kandungan utamanya juga adalah kafein ya. Jadi kalau misalnya dirasa mau dikonsumsikan sebelum berbuka slash sahur, ya jadi seharinya makan hanya sekali misalnya, dan fat burner itu, nah itu dia yang kita perlu perhatikan, apa ada toleransi apabila kita ceritanya sudah berpuasa 22 jam gitu ya, kita nggak makan, perut sudah kosong sekali, dan kita mengkonsumsi fat burner. Tergantung mereknya juga, setahu saya fat burner itu satu butirnya bisa 90 mg kafein. Kalau mengikuti dosis penuh 2 sampai 3 butir bisa 180 sampai 270 mg kafein, which is setara dengan 2 espresso gitu loh. Sekuat apa lambung kita dalam yang sudah kosong demikian lama dalam menghadapi kafein. Di sini kafeinnya bukan kafein alami kopi lagi, tapi ternyata kafein yang BKO, bahan kimia obat gitu. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan. Saya rasa mungkin tergantung kondisi masing-masing ya. Tapi kalau dirasa kuat dan mau go ahead, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya latihannya jam 2 pagi sebelum sahur, ya nggak apa-apa juga. Kembali lagi kalau kadar lemak Bu Putih sudah rendah gitu. Tapi kalau masih tinggi, nah itu yang mungkin agak sedikit challenging. Di sini juga ini kan jadi pertanyaannya jadi agak membingungkan karena latihan bebannya jam 2, kemudian kardio sebelum buka. Berarti mungkin kardio sesudah latihan beban kali ya, karena buka puasanya barengan dengan sahur. Gitu. Jadi mohon maaf, jadi kalau saya misalnya sahurnya jam 3 atau jam 3.15, berarti saya mengasumsikan latihan beban jam 2 sampai ceritanya 2.45, kemudian 2.45 sampai jam 3 atau 3.15 latihan kardio atau aerobik, baru kemudian buka puasa sekaligus sahur gitu. Nah, kalau misalnya itu agak riskan sih dalam hal misalnya ketersediaan energi yang sudah sangat minim, terus kita lakukan olahraga
hanya dengan modal sekali makan sehari gitu. Saya rasa kalori defisit yang mungkin terjadi akan sangat besar sekali dan berisiko di saat buka puasa dan sahurnya kita take in more than we can gitu. Kita makan terlalu banyak juga untuk compensate untuk compensate kebutuhan gizi yang memang harus dipenuhi dalam 24 jam itu gitu ya. Saya rasa mungkin uh, 2 meal dan satu snack, ya berbuka, sahur, plus satu snack di tengah, mungkin salah satu strategi yang mungkin lebih aman. Tetapi kalau yang berisiko seperti yang Bu Putih sampaikan di sini, memang memiliki risk factor yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya Bu Putih punya physical capability untuk melakukannya, why not? Kalau memang ternyata akhirnya menjadi lebih sehat, why not gitu. Tapi parameter kesehatan ya kita harus ukur dengan apa? Misalnya fit test, level kekuatan, dan bahkan mungkin kalau mau melakukan before after pengecekan darah, bisa misalnya melakukan medical check up, apakah setelah berpuasa kita semakin sehat gitu. Dengan upaya-upaya yang telah kita jalankan selama berpuasa, kita evaluasi mungkin tahun depan waktu mengulangi lagi ada koreksi-koreksi yang lebih tajam lagi dalam melakukan. Kira-kira seperti itu, Bu. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, Ibu Putih, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Fahrul Mawar. Sehat selalu Pak Halim, izin tanya, rekomendasi suplemen apa saja yang disarankan saat bulan puasa? Cara dan waktu konsumsinya juga. Terima kasih. Ya, Silakan. baik. Terima kasih. Ya, saya rasa untuk suplementasi yang basic aja, yang multivitamin mungkin, kemudian kalau saya selalu ada mungkin 3 atau 4 ceritanya list suplementasi yang saya akan coba rekomendasikan gitu, tapi tergantung kepada setiap orang ya. Kalau umum biasanya itu kebutuhan pemenuhan gizi, yang utama adalah suplementasi misalnya di multivitamin dan multimineral, kemudian di protein powder, atau bahkan di suplementasi dari misalnya serat gitu ya, atau bahkan omega 3 gitu. Nah, itu yang lebih kurang kita perlukan kalau kita ceritanya merasa ada kekurangan dari pola makan sehari-hari, dari makanan utuh. Tapi tetap ya, saya akan mengutamakan makanan alami dulu yang utuh, kemudian suplementasinya baru belakangan. Saya sendiri mungkin di hari-hari saya letih, saya baru mengkonsumsi multivitamin gitu, atau di hari-hari di mana otot hari ini kok kayaknya sangat ekstra pegel dari biasanya. Berarti saya mungkin langsung trace back ke misalnya berapa banyak protein yang saya makan. Oh, ternyata masih mengurangi nih. Saya coba tambahkan sedikit gitu. Kalau nggak bisa dari makanan sehari-hari, ya mungkin saya baru cari di suplementasi gitu. Waktu mengkonsumsinya, post workout kalau misalnya mau ditambahkan bagus sekali, misalnya protein powder ya. Kalau misalnya multivitamin biasa berbarengan dengan meals, yaitu mungkin berbarengan dengan berbuka atau sahur. Omega 3 juga demikian. Gitu. Kalau misalnya bagi ceritanya perokok yang ingin mengambil momentum untuk mendetoks tubuhnya dan memanfaatkan autofagi dari berpuasa, siapa tahu mungkin bulan puasa menjadi momentum untuk berhenti merokok. Detoksifikasi yaitu mungkin ada tambahan lagi custom untuk misalnya para perokok yang atau misalnya semua yang merasa terpapar dengan racun yang tinggi, yaitu ada tambahan suplementasi antioksidan juga. Kira-kira mungkin seperti itu. Semoga terjawab Pak Fahrul. Terima kasih Pak Halim, Pak Fahrul, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke Ibu Naomi, pertanyaan Ibu Naomi. Sebelumnya mohon maaf pertanyaannya tidak sesuai tema. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang muslim. Saya mau bertanya, saya pernah menjalankan intermittent fasting sekitar seminggu. Tapi ternyata saat datang bulan itu rasanya terganggu dan sakit sekali. Ketika saya makan normal dan olahraga secara normal, datang bulan itu lebih lancar. Kira-kira menurut Pak Halim, apakah karena perubahan hormon atau kadar lemak yang menurut badan saya terlalu sedikit? Maaf, tidak punya timbangan digital yang Pak Halim pernah sarankan. Tinggi badan saya 164 dan berat badan saya 55 sampai 56. Terima kasih sebelumnya. Silakan. Iya, Bu Naomi, terima kasih pertanyaannya. Ya, saya rasa mungkin kan
namanya juga intermittent fasting ya, terkadang kita lupa untuk mengartikannya secara harafiah bahwa intermittent itu adalah berkala gitu. Jadi ada selang-selingnya dan memang tidak harus dijalankan setiap hari gitu. Jadi intermittent fasting saya rasa entah itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi 2 hari berturut-turut, saya rasa itu satu ide yang bagus ya. Bahkan ada yang mau bilang, oh saya mau 3 hari aja, kemudian 4 harinya tidak fasting juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi 3 hari berturut-turut berpuasa, kemudian 4 hari selanjutnya tidak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan atau misalnya konsiderasi. Dan di saat datang bulan ya mungkin kita off aja gitu. Karena setiap orang berbeda-beda, saya tidak bisa berspekulasi atau melakukan diagnosa untuk membuat kesimpulan apakah intermittent fasting di saat menstruasi sedang berlangsung atau datang bulan ternyata sakit itu disebabkan oleh apa gitu, saya nggak tahu. Kemungkinan karena tubuh sedang memerlukan nutrisi ekstra, ya ada kebutuhan untuk misalnya nutrisi-nutrisi tertentu seperti zat besi ya yang mungkin lebih tinggi di saat menstruasi dan tubuh mengirim sinyal sakit apabila ternyata di saat membutuhkan nutrisi ekstra malah melakukan puasa yang mungkin puasanya intermittent fastingnya juga masih belum sempurna di mana pilihan makanannya masih belum bagus yang mungkin masih miskin akan atau rendah akan zat besi yang menjadi komponen utama atau vitamin B kompleks sebagai kofaktor dalam hal pembentukan sel-sel darah merah baru gitu ya. Jadi saya rasa kita evaluasi coba dari sana dan salah satu respon paling alami adalah untuk tidak melakukan intermittent fasting saat menstruasi dan saat menstruasi selesai baru melakukannya kembali. Saya rasa itu bisa shouldn't be that bad gitu ya, bukan satu violation terhadap intermittent fasting. Semoga terjawab, Bu. Terima kasih Pak Halim. Ibu Naomi semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Elfrida. Pak Halim, di luar puasa Ramadan, mohon sarannya puasa yang baik. Seberapa sering setiap bulan? Terima kasih Pak Halim. Ya, baik Bu Elfrida, mungkin tadi sedikit terjawab dari pertanyaan saya ke Bu Naomi ya. Misalnya kalau misalnya mau melakukan, ada yang melakukan misalnya bagi yang Muslim puasa Daud, ada yang puasa Senin Kamis gitu. Itu 2 hal yang mungkin bisa dilakukan juga bagi non Muslim gitu ya. Tapi mungkin dengan pergeseran waktu yang berbeda gitu. Karena mungkin tidak ada unsur ibadahnya di sana bagi yang non Muslim. Lalu apalagi mungkin tadi ide yang lain adalah 3 hari berpuasa berturut-turut, jangan diselang-seling ya, misalnya. Selang-seling juga bisa karena akhirnya menjadi puasa Daud ya, tapi kalau bagi yang merasa lebih nyaman langsung 3 hari berturut-turut juga nggak apa-apa. 2 hari misalnya dimulai dulu juga bisa. Dan biasanya tentu memanfaatkan waktu tidur untuk menambah di jam puasanya akan lebih mudah gitu. Kita tidur misalnya 6, 7, 8 jam, ditambahkan aja 3 jam atau 4 jam sebelum dan 3 jam 4 jam sesudah. Itu udah dengan mudah sekali kita menambahkan, kita berpuasa langsung tiba-tiba 13-14 jam per hari itu udah mudah sekali. Gitu. Semoga terjawab Bu Elfrida. Terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Ibu Elfrida semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Ulinuha. Selamat pagi Pak Halim, izin bertanya, saat bangun sahur mendekati imsyak, makanan apa yang harus kita konsumsi terlebih dahulu agar nantinya kita tidak lemas dan tidak mengantuk saat bulan puasa? Terima kasih. Iya, makasih Bu. Tadi dengan Bu siapa, sorry? Ibu Ulinuha. Iya, Bu Ulinuha ya. Jadi sebenarnya gabungan dari protein, ya serat, ya jadi lauk, sayur, dan sedikit karbohidrat. Tadi saya sampaikan mungkin disamakan saja antara berbuka dan sahur, yaitu banyakin protein dan banyakin sayur, banyakin lauk. Misalnya apa? Ikan, telur, dan sayur-sayuran, ya, dan gado-gado misalnya. Atau bahkan mungkin tahu tempe ayam dan karedok misalnya, ya. Nah, hal-hal seperti itu nanti baru tinggal ditambahkan sedikit di ujungnya, misalnya buah-buahan.
gitu. Entah buah yang dengan kandungan air yang cukup tinggi, kandungan enzim ya, misalnya buah pilihannya bisa jadi pepaya, per, apel, nanas gitu ya, eee, yang mungkin kadar airnya juga cukup tinggi ya, atau mungkin sedikit apabila kita memang sudah rajin berolahraga juga, mungkin sedikit semangka juga masih tidak apa-apa karena kandungan airnya yang cukup tinggi, sebagai penutup gitu. Nah setelah itu ya mungkin akan membantu kita untuk, eee, tidak makan tidak terlalu haus ya, lemasnya itu biasanya dari hausnya gitu. Dan dengan adanya protein dan sayur, itu akan membantu kita dalam menahan lapar karena protein dan lemak yang ada dalam protein, kemudian juga sayur yang tinggi serat, ketiganya adalah jenis makanan yang mengalami pengosongan lambung paling lama, sehingga kenyangnya juga berharap lebih lama juga ya. Mungkin karena efek enzim maupun efek, kandungan air yang tinggi dalam buah juga mungkin bisa menetralisir dampak garam dan MSG sehingga membuat kita lebih tidak haus. Apalagi kalau kita sudah lebih spesifik lagi sengaja mengurangi atau meniadakan MSG dalam masakan kita, sehingga akhirnya waktu, selesai makan pun kita tidak terlalu haus, ya tidak ada rasa mencari air yang terlalu banyak, sampai nanti kita merasa kehausan padahal baru berpuasa mulai setelah imsak baru berjalan 2 jam, waduh hausnya udah luar biasa. Kan, jadi lebih berat rasanya, gitu. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, Ibu Linuha, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke dari Ibu Putih Intan. Maaf Pak Halim, saya kadar lemak naik jadi 30,2%. Makanya saya puasanya dibanyakin waktunya. Saya buka puasa minum air putih aja Pak. Saya olahraga kardio cuma sepeda statis santai-santai aja jam 5 sore. Jam 2 pagi saya angkat beban 40 menitan. Baru saya makan untuk sahur dan bukanya Pak Halim. Saya sih nggak ngerasa lemas sama sekali. Itu pun saya juga pas sahur sebetulnya masih belum lapar, tapi saya paksakan aja makan biar besok puasanya itu ada tenaga. Saya jadi khawatir nanti otot saya bisa berkurang nggak ya Pak Halim? Silakan Pak. Iya, jadi untuk mengetahui komposisi, lemak dan otot, memang harus melakukan pengecekan secara berkala, mungkin setiap minggu atau setiap 2 minggu. Mungkin di bulan puasa ini bisa jadi ide juga di bulan puasa, mencoba pengecekannya sedikit lebih sering, misalnya seminggu sekali. Dan, eee, karena apa, kita supaya ada waktu untuk melakukan koreksi secara lebih cepat, gitu ya. Tapi tentunya teknik pengukuran pun harus menjadi satu, catatan di sini, kalau bisa waktunya selalu sama, ya. Entah itu misalnya setelah imsak ya, atau misalnya sebelum berbuka. Nah, ditentukan waktunya dan diikuti gitu ya, supaya konsisten jadwal pengukurannya jadi variabelnya lebih sedikit. Kalau merasa nggak lemes sudah merupakan salah satu indikasi yang baik, tapi kembali lagi ya seperti yang tadi ya, indikatornya ada di kadar lemak dan kadar otot atau komposisinya. Nah, ini kan sekarang sedang mengalami kenaikan. Most likely bukan karena berpuasa, karena berpuasa kan baru beberapa hari gitu ya. Jadi berarti yang perlu direview juga pola makan selama ini dan pola gerak waktu sebelum berpuasa seperti apa yang sampai akhirnya bisa menimbulkan kenaikan itu, gitu. Dan cari apa yang kira-kira bagus dari yang sudah dijalankan di bulan puasa ini yang mau diteruskan juga boleh, gitu. Ya siapa tahu bisa turun lagi. Tapi yang perlu hati-hati di sini adalah kalau misalnya sehari hanya makan sekali, tetapi dengan olahraga 2 kali, dan ada risiko dehidrasi juga, nah itu yang mungkin agak agak berat gitu ya. Mungkin tambahkan sedikit misalnya, suplementasi protein tadi juga boleh kalau memang ada, budgetnya atau ada allowance di sana, gitu. Semoga terjawab, Bu. Terima kasih Pak Halim, Ibu Putih semoga terjawab. Nah, bagi sahabat pembelajar yang masih ingin bertanya boleh silahkan tulis saja di kolom komentar. Apabila tidak ada, kita harus menutup perjumpaan kita hari ini. Ini juga sudah ada dari Ibu Elfrida. Terima kasih Pak Halim sudah terjawab dengan baik. Terima kasih juga Bu Elfrida. Oke,
Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, dari Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar semua, terima kasih tim Indonesia Belajar. Ini hanya sedikit sumbangsih dari saya, semoga bermanfaat adanya. Tentunya ya selalu ya teriring, semoga ibadah puasanya lancar, sehat, dan selalu khusyuk. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, kita semoga ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Thank you. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim atas inspirasinya hari ini, dan terima kasih juga kepada sahabat pembelajar karena telah bergabung bersama di Seminar Indonesia Belajar. Dan seperti yang Pak Halim sudah sampaikan, jangan lupa kita minggu depan akan berjumpa lagi tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Dan bagi Anda yang belum masuk ke dalam WA Group, boleh sekali untuk masuk ke dalam WA Group karena PDF-nya Pak Halim atau materi Pak Halim hari ini akan di-share ke dalam WA Group tersebut. Dan saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar untuk melakukan subscribe pada YouTube-nya Indonesia Belajar Official, dan YouTube-nya Pak Halim, Coach Halim Siang. Terima kasih, luar biasa sekali. Saya Jessica, mohon undur diri. Semoga puasanya lancar dan berkah. Terima kasih, salam sukses luar biasa. Thank you Pak Halim. Terima kasih semuanya. Thank you. Ya, salam untuk keluarga.